Pemirsa, tawuran kerap terjadi saat bulan Ramadan, terutama di jam sahur hingga pagi jelang jam masuk kerja. Selain itu, tindak kejahatan biasanya meningkat di bulan Ramadan. Seperti apa langkah polisi untuk memastikan warga tetap aman saat Ramadan? Kita akan berbincang bersama dengan Kabak Penum Polri, Kombes Pol Andri Murlan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andri. Ya, selamat malam dengan RD. Iya, Pak RD, selamat malam Pak. Pak, kami pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Andai kata Bapak menjalankan ibadah puasa ya Pak ya. Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, kami ingin memastikan Pak, ada berapa informasi yang kami terima mengenai disebutkannya sahur on the road itu tidak bisa dijalankan di masa bulan Ramadan. Apakah itu hanya berlaku di Jabodetabek atau itu berlaku dalam skala nasional Pak? Baik, jadi begini Mas Abraham, kita berbicara masalah Kamtibmas ya. Kalau kita bicara masalah Kamtibmas, kita bicara juga masalah situasi yang ada pada saat itu. Nah, masalah sahur on the road ini ya, ini kan berpotensi untuk mengakibatkan tawuran. Kalau kita berbicara masalah tawuran, ya pada umumnya memang akan berdampak pada rusaknya fasilitas publik, kemudian teror, dan yang lebih mengkhawatirkan itu dapat menghilangkan jiwa seseorang. Nah, dalam hal ini, pimpinan Polri, ya Bapak Kapolri telah memberikan atensi agar jajaran bisa menjaga Kamtibmas selama Ramadan. Nah, Polri akan senantiasa ya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama bulan Ramadan, baik itu pagi, siang, atau maupun malam hari. Nah, kegiatan patroli pun akan terus kami laksanakan untuk menjaga dan keamanan masyarakat ya dalam bulan suci Ramadan. Kegiatan rutin yang ditingkatkan itu akan diprioritaskan dalam konteks preventif dan preemptif. Nah, terkait sahur on the road ini, kita bisa melihat dulu apakah mereka itu melaksanakan sesuai dengan porsinya, ya, melaksanakan sesuai dengan keinginan beribadah, ya, mereka tuh melaksanakan sahur, kemudian memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu di jalanan pada saat itu dengan memberikan makanan saat bersama-sama, itu bisa saja kita lihat dalam konteks amal ibadah ya. Namun ada kalanya mereka itu ada beberapa kelompok yang bersamaan melakukan sahur on the road, kemudian terjadi gesekan-gesekan, ini yang perlu kita hindari. Oke. Ya, demikian. Ya. Mengenai mengantisipasi kejahatan jalanan yang dalam beberapa waktu kita bisa menilai ini kerap meningkat di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan aparat kepolisian Pak? Kami dengar ada patroli yang disiapkan, tapi barangkali bisa dibeberkan kepada kami bagaimana mekanisme patroli jalanan ini. Ya. Kegiatan kita memang mengedepankan preemptif dan preventif ya. Nah, kemudian dengan situasi sekarang pada saat menjalankan di bulan Ramadan ini, kita ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya, instruksi dari Bapak Kapolri untuk meningkatkan patroli baik pagi, siang, bahkan malam yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada penambahan anggota, kemudian karakteristik di daerah masing-masing. Para pimpinan Polri ada, misalnya seperti Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, itu sudah memapping kerawanan-kerawanan. Nah, oleh karena itu, ya tetap Polri melaksanakan kegiatan preventif dan preemptif dengan mengedepankan patroli-patroli dengan penambahan waktu dan penambahan personil itu sendiri. Demikian. Oke, untuk Kamtibmas sendiri Pak, kita juga tahu kan nanti akan mudik dan barangkali ada rumah-rumah kosong dan sebagainya. Apakah sudah ada perencanaan untuk memastikan bahwa kejahatan curanmor, kejahatan pencurian itu bisa diantisipasi? Ya, ini kewajiban untuk Kamtibmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain Polri juga diharapkan masyarakat berperan.
ya. Oleh karena itu secara personal bagi keluarga atau masyarakat yang akan mudik kemudian ke rumah kosong, silakan titipkan ya, minimal informasikan kepada Pak RT-nya, kemudian kepada polsek setempat, kepolisian setempat ya, sehingga ada perhatian-perhatian khusus ya, Polri yang ada di wilayahnya itu melaksanakan patroli, perhatian kepada rumah-rumah kosong. Namun dengan demikian semuanya itu kembali kepada masyarakat ya, untuk menjaga keamanan harta bendanya dan kemudian menjaga keamanan mereka sendiri. Demikian. Satu hal Pak, barangkali juga yang harus saya tanyakan mengenai unjuk rasa Pak. Apakah ada aturan khusus di bulan Ramadan ini atau imbauan dari aparat kepada aksi massa yang barangkali juga masih turun ke jalan dalam beberapa waktu ini karena kita masih ada di tahun politik Pak? Ya, masalah unjuk rasa ini sudah diatur ya di dalam undang-undang. Jadi silakan sepanjang unjuk rasa itu memberikan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi dengan tertib ya, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, nah itu dipersilakan. Yang penting dalam konteks ini tetap menjaga ya situasi kondusif pada situasi Ramadan, bulan puasa, ya, jaga toleransi, kemudian kita juga atau mereka yang melakukan unjuk rasa itu berikan aspirasi yang positif ya, mengingat situasi puasa ya, bulan puasa. Nah, harapan kami juga ya dalam masyarakat, kepada masyarakat ya, dalam menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Ramadan merupakan bulan suci sehingga kita wajib untuk saling menghormati. Jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal, bukan ladang bahaya. Ya, bukan ladang bahaya. Nah, jika kembali ke saya akan menyampaikan terkait masalah tawuran dan sebagainya tadi ya. Jika orang tua sayang kepada anak, itu pastikan kita pada pukul 22 anak kita sudah berada di rumah. Mengapa demikian? Dikhawatirkan agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan di jalanan. Nah, mari kita taati, kita sayangi anak-anak kita ya, dan keluarga kita. Demikian Mas Abraham. Terima kasih Pak Kombes RD Andri Murlan, Kabag Penum Polri sudah menyampaikan statementnya kepada kami. Harapannya ini bisa didengar oleh publik.